Kalau Anda merasa kader Anda itu ditipu atau dijebak oleh oknum pemerintah, silakan laporkan kepada pihak yang berwajib. Kan jelas itu, yang memberikan kuasa kan kader partai Anda. Silakan laporkan orang-orang yang menjadi penerima kuasa dari kader partai Anda. Pandangan dari Pak Roni seperti ini, saya melihat kesannya kok sangat-sangat merendahkan martabat dari kader partainya sendiri. Ya, bisa-bisanya menyebutkan bahwa kader partainya ini tidak mengerti hukum atau buta hukum, teman-teman. Lagian kalau mereka menuduh ada pihak pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, yang ikut campur dalam urusan terkait dengan gugatan ini, ya, lagian apa urusannya presiden dengan hal remeh-temeh seperti ini? Memangnya Pak Jokowi ini tidak ada kerjaan lain, tidak ada kerjaan yang lebih. Halo Sobat HDP, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan kasus hukum, tapi ini ada sedikit terkaitannya dengan kasus politik, teman-teman. Jadi kurang lebih 1 minggu yang lalu sempat menggemparkan dunia perpolitikan kita, yang mana ada 5 orang kader partai politik, ya saya sebut saja dari partai PDIP, yang mengajukan gugatan ke PT UN, ya, ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan perpanjangan kepengurusan partai politik dari periode 2024 sampai periode 2025. Nah, kemarin mereka kembali mencabut gugatan tersebut karena mereka beranggapan bahwa mereka itu dijebak oleh orang-orang yang tidak mendukung atau orang-orang yang berseberangan dengan PDIP. Jadi untuk lebih jelasnya itu, teman-teman, mari kita akan sama-sama membaca beritanya. Nah, ini sumbernya itu dari Total Politik, teman-teman. Jadi isi beritanya begini. Jadi DPP PDIP menyambut baik langkah 5 kader yang mencabut gugatan yang dilayangkan terhadap SK Kemenkumham terkait perpanjangan kepengurusan partai. PDIP pun memperingatkan pihak-pihak kekuasaan yang berada di balik gugatan itu coba menyerang partai dengan memanfaatkan kader yang tidak mengerti hukum. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, saat ditemui awak media di Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 September 2024. Jadi di sini, teman-teman, dari PDIP beranggapan bahwa ada pihak penguasa dalam hal ini pemerintah yang berusaha untuk menyerang partainya. Ya, jadi pemerintah ini memanfaatkan kadernya yang buta hukum. Jadi Sobat HDP sekalian, saya hanya mau menyampaikan begini. Kalau pandangan dari Pak Roni seperti ini, saya melihat kesannya kok sangat-sangat merendahkan martabat dari kader partainya sendiri. Ya, bisa-bisanya menyebutkan bahwa kader partainya ini tidak mengerti hukum atau buta hukum, teman-teman. Nah, lagian kalau mereka menuduh ada pihak pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, yang ikut campur dalam urusan terkait dengan gugatan ini, saya rasa-rasanya tidak paham ya. Ya, lagian apa urusannya presiden dengan hal remeh-temeh seperti ini? Memangnya Pak Jokowi ini tidak ada kerjaan lain, tidak ada kerjaan yang lebih penting ketimbang mengurus hal-hal remeh-temeh seperti ini? Ya, jadi tolong ya kepada Pak Roni agar kemudian memberikan penjelasan itu yang lebih masuk akal, agar publik ini dapat menerima statement Bapak itu sebagai suatu pembelajaran. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu, melanjutkan isi beritanya. Kemudian Roni melanjutkan bahwa berdasarkan kronologi dari para penggugat, dalam hal ini kader partai, awalnya mereka disodorkan kertas kosong dan diminta untuk tanda tangan di atas materai. Ternyata kertas kosong itu digunakan untuk surat kuasa melayangkan gugatan SK Kemenkumham terkait kepengurusan partai. Dengan adanya hal itu, Roni pun menegaskan bahwa pihaknya tak segan melawan pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk mengganggu partai PDI Perjuangan. Sebelumnya, 5 kader partai bernama Jupri, Manto, Jairi,
Sujoko, serta Sumawi meminta maaf dan mencabut gugatan terhadap SK Kemenkumham terkait perpanjangan kepengurusan Partai PDIP ke PT UN. 5 orang kader tersebut merasa dijebak serta ditipu terkait dengan adanya gugatan terhadap SK Kemenkumham perpanjangan kepengurusan PDIP periode 2024-2025 ke PT UN. Jadi teman-teman, ini memang gila sih ya kalau saya lihat ini. Kadang terlihat lucu. Kenapa? Karena kalau saya melihat ini lagi-lagi Pak Jokowi yang disalahkan. Ya, ini perlu digarisbawahi. Bukannya saya ini membela Pak Jokowi, tetapi kalau saya melihat ya akhir-akhir ini ya di masa akhir-akhir periodenya Pak Presiden dalam jabatan beliau sebagai presiden, jadi di akhir-akhir ini saya melihat memang banyak pihak yang merasa kepanasan. Tidak tahu kenapa alasannya. Saya tidak paham. Ya, mulai adu domba antara beliau dengan Pak Prabowo selaku presiden terpilih. Kemudian dilanjutkan dengan adanya serangan bertubi-tubi terhadap Mas Gibran, ya, yang beranggapan bahwa Mas Gibran itu telah menghina anaknya Pak Prabowo dan lain sebagainya, dan masih banyak hal-hal yang menyerang presiden beserta keluarganya. Tetapi kita lihat semakin hari semakin banyak serangan yang bertubi-tubi. Tapi semakin hari teman-teman bisa melihat sendiri kemesraan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak bisa dibendung teman-teman. Ya, kita lihat saja di televisi maupun di media-media lainnya, mereka itu sering bersama-sama ya mengumpulkan ide dan gagasannya untuk membangun Indonesia ini lebih baik ke depan. Ya, sudahlah, saya pesan kepada teman-teman dari partai politik yang saat ini menjadi oposisinya pemerintah, sudahlah, tidak usah mengganggu Presiden Jokowi maupun Pak Prabowo. Biarkan kedua tokoh ini bekerja untuk kebaikan bangsa dan negara. Biarkan Pak Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya ini untuk kemudian melanjutkan program-program yang sekiranya masih menjadi PR. Biarkan beliau untuk fokus bekerja agar membangun bangsa ini, agar membangun negara ini agar lebih baik ke depannya. Jadi seperti itu teman-teman. Sudah, tidak usah mengganggu, biarkan kedua tokoh ini bisa mengejar capaian cita-cita Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Ya. Kemudian teman-teman, kita akan kembali membahas ke topik awal tadi, ya, di mana terjadi permasalahan di tubuh internal Partai PDIP. Seperti yang kita bacakan tadi, bahwa para kader PDIP ini merasa ditipu, merasa dijebak, karena pada awalnya itu mereka hanya diberikan atau disodorkan kertas kosong dan disuruh tanda tangan di atas materai. Nah, jujur ya teman-teman, ini serius, ini bikin geli kalau saya melihat. Ini lucu. Pertanyaannya begini, memangnya syarat untuk menjadi kader partai PDIP itu apa sih sebenarnya? Ya, apakah diperbolehkan orang-orang yang buta huruf, ya, orang-orang yang tidak paham hukum, orang-orang yang tidak berpendidikan itu boleh masuk atau boleh bergabung menjadi anggota partai? Kalau itu diperbolehkan, pertanyaannya, kelima kader partai ini yang tadinya sebagai penggugat, itu mereka itu buta huruf atau apa? Itu kan menjadi pertanyaan. Setahu saya orang-orang partai, apalagi partai sekelas PDIP, itulah orang-orang berakal, orang-orang berpendidikan, orang-orang yang tahu hukum, tidak gampang dijebak, tidak gampang ditipu. Nah, kalau kejadian seperti ini kan menjadi pertanyaan dari netizen atau dari masyarakat. Apa inikah yang dinamakan drama? Satu hal, saya pesan kepada Pak Roni, kalau Anda merasa kader Anda itu ditipu atau dijebak oleh oknum pemerintah, silakan laporkan kepada pihak yang berwajib. Kan jelas itu, yang memberikan kuasa kan kader partai Anda. Silakan laporkan orang-orang yang menjadi penerima kuasa dari kader partai Anda. Itu kan jelas. Siapa yang memberi kuasa dan siapa yang menerima kuasa itu kan jelas. Apalagi tinggal di cross-check di kantor pengadilan tata usaha negara, di sana itu jelas berkasnya itu masih utuh, dan saya yakin itu masih utuh. Tinggal laporkan mereka. Kalau benar
kader partai Anda itu merasa ditipu atau dijebak. Kalau Anda tidak melaporkan oknum-oknum ini, maka jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat beranggapan bahwa ini adalah permainan politik. Ya, ini hanyalah drama Korea. Ya, jadi sudahlah, kita tunggu Pak Roni untuk menindaklanjuti karena ini ke ranah hukum, agar kemudian masyarakat itu bisa menilai, oh ternyata PDIP ini adalah benar-benar korban dari permainan perpolitikan ini. Begitu Pak. Ya, jadi sudahlah, sekali lagi saya harap kepada PDIP, kalau memang Anda merasa korban, Anda merasa dizolimi, segera lakukan tindakan hukum. Oke, demikian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam sehat.